Kita sama-sama bertanda tangan di situ, Pak. Jadi ini komitmen ya, ini sebagai bukti dari 8 fakultas dan pasca sarjana memang betul-betul akan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ini. Jadi ini waktunya kami upload sampai jam 10 ya. Jadi nanti mungkin pada saat ini sudah dibawa semua masing-masing, Pak. Ini rencananya kemarin waktu kami diskusi sama tim perencanaan akan dilaksanakan di aula rektorat di lantai 3. Nah, setelah itu Pak, nanti itu kita akan bagi Pak. Kita bagi, jadi nanti kita bagi tim A dan tim B nih Pak. Nah, nanti ada tim A dan tim B ini konsultannya dibagi sesuai dengan jurusannya Pak ya, fakultasnya Pak. Jadi nanti di tim A ini ada FKIP, FST, FISIP, FKM, FH. Kemudian ini di ruang rapat FKIP ini kalau tidak salah kemarin sudah disepakati. Kemudian nanti yang tim B-nya itu FKPP, FKKH, dan Pasca ya. Nah, ini kita di ruang rapat aula pasca sarjana. Waktunya sampai jam 12, Pak. Jam 12 istirahat. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di sesi berikutnya di ruangan yang sama, Pak. Jadi ini berlanjut ya di hari pertamanya ini tanggal 4 tim A dengan membernya, tim B dengan membernya. Ya, ini kita akan membahas tentang form yang Bapak isi tadi itu, Pak, yang akan dijelaskan nanti ini. Jadi form itu nanti kan akan diisi, nah itu yang akan kita diskusikan. Itu form itu sangat penting, Pak. Jadi form yang akan dijelaskan nanti itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana fakultas atau pasca sarjana sudah siap, sudah ada mungkin sudah ada persyaratan yang sudah terpenuhi pada saat penerapan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di hari kedua ini juga posisinya sama, Pak. Ya, posisinya sama, masih melakukan masih melakukan proses yang sama, Pak, seperti hari pertama. Jadi masih berkaitan dengan gap analisis, Pak ya. Jadi proses gap analisis. Mohon maaf. Hari keduanya kita akan melaksanakan pelatihan, Pak. Mohon maaf, Pak. Hari keduanya kita tanggal 5 itu kita akan laksanakan pelatihan. Nah, pelatihan ini kita gabungkan semua, Pak. Jadi semua tim nanti akan dikumpulkan seluruhnya, Pak, hadir itu di aula rektorat. Jadi kita sama-sama gabung karena ini sifatnya pemahaman klausul-klausulnya, Pak ya. Jadi klausul-klausul ISO-nya itu yang ada jumlahnya 10 klausul itu sampai ke sub klausulnya itu nanti akan dijelaskan, kita akan beri paparannya. Jadi bimbingan teknis pertama tentang pemahaman semua klausul dan interpretasinya. Nah, ini nanti kami harapkan memang nanti bisa hadir semua Pak ya, karena ini penting banget terkait dengan nanti interpretasi dari klausul itu apa yang diterjemahkan di aktivitas di kegiatan yang ada di fakultas gitu Pak ya. Ini yang sangat penting. Jadi kami harapkan nanti semua stakeholders yang sudah ditunjuk itu bisa hadir di event ini. Nah, pelaksanaan pelatihan ini kami laksanakan 2 hari Pak ya. Jadi hari pertamanya itu di hari Selasa tanggal 5, kemudian di hari keduanya itu di tanggal 6 hari Rabu. Ini sama. Jadi memang materi pelatihannya itu cukup banyak Pak ya. Jadi nanti karena ada interpretasi dan mungkin juga nanti ini juga karena fakultasnya juga cukup banyak. Jadi kami plotting 2 hari. Mudah-mudahan ini waktunya bisa pas. Makanya kami harapkan sekali Bapak Ibu sekalian bisa on time kedatangannya pada saat pelatihan ini. Sehingga nanti betul-betul materi yang akan di-deliver oleh konsultan kita itu betul-betul bisa 100% bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di pelatihan ini, karena di pelatihan ini juga nanti ada pre-test Pak, ada pre-test dan ada post-test. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti pelatihan pesertanya ini kami butuhkan absensinya juga karena kami akan berikan sertifikat Pak. Jadi sertifikat kompetensi ya, sudah mengikuti pelatihan pemahaman tentang sistem manajemen mutu ISO 9115. Sehingga kami wajibkan harus hadir, yang hadir dan sesuai daftar hadirnya akan kami terbitkan sertifikat kompetensinya sesuai dengan kehadirannya selama 2 hari ini pelatihan di hari tanggal 5 dan tanggal 6, hari Selasa dan hari Rabu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di tanggal 7-nya, di hari Kamis, itu kita bagi, Pak. Kita bagi, kita split. Ya, kita bagi untuk kita nanti yang bergerak adalah auditor konsultannya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal di fakultasnya masing-masing, nanti yang datang adalah konsultannya. Jadi konsultannya akan datangi, ya. Jadi konsultannya akan datangi. Nah, ini kita sudah bagi setengah hari, Pak. Jadi
untuk di hari Kamis pagi itu, yang pertama jam setengah 9 sampai jam 12 itu, tim A itu nanti akan ke FKIP. Jadi jatahnya dari jam pagi sampai siang, ya. Kurang lebih sekitar 3-4 jam lah Pak ya. Nah, kami harapkan ini tim FKIP nanti bisa betul-betul maksimal ketemu sama konsultannya yang setengah hari. Kami memang atur begini biar nanti Bapak bisa yang siangnya, setelah siangnya bisa lanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Kemudian yang tim B itu bertemu dengan Fakultas Sains dan Teknik. Jadi waktunya sama ya ini ya, simultan ya. Jadi tim A nanti ada di FKIP, tim B-nya ada di FST. Ya, ini ya. Jadi ini juga sama waktunya setengah hari. Jadi jam 8:30 sampai jam 12. Nah, kemudian siang harinya setelah istirahat siang, jam 1 kita mulai ya, jam 1 sampai jam 4 sore, itu tim A nanti akan ketemu sama FISIP. Ya, FISIP ya, Fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP. Jadi nanti konsultan akan datang ke Fakultas FISIP-nya ini. Kita akan datang ke sana. Kemudian tim B nanti akan ke FKM. Ya. Tim B akan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini juga waktunya sama ya. Jadi jam 1 sampai jam 4 sore ya. Kemudian kita selesai, kita lanjutkan di hari Jumatnya, Pak. Hari Jumatnya itu tim A akan paginya itu bertemu dengan Fakultas Hukum ya. Kemudian tim B paginya bertemu dengan Fakultas Pertanian. Nah, kemudian setelah makan siang, istirahat, siangnya tim A nanti, konsultan A akan bertemu dengan FPKP ya, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang tim B-nya bertemu dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, FKKH. Nah, ini jadwal untuk paginya di hari Jumat di tanggal 8. Kemudian siangnya nanti pasca sarjana itu akan bertemu dengan saya sendiri, Pak. Nanti pasca sarjananya nanti dengan saya sendiri ini tim C. Jadi karena memang ini karena ganjil Pak, jadinya nanti ketemu dengan saya di siang hari pada saat setelah hari Jumat itu ya, dari Jumat. Nah, ini adalah jadwal di kedatangan kami pertama Pak. Di hari kedatangan kami yang pertama untuk tanggal 4 sampai tanggal 8. Kami juga sudah menyiapkan sebetulnya untuk kedatangan kami yang kedua, tapi mungkin kami biar tidak tumpang tindih, mungkin kami share dulu aja yang visit kami yang pertama ini ya, di tanggal 4 sampai tanggal 8. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan Pak, sebelum nanti dilanjutkan oleh tim saya untuk membicarakan tema yang lain terkait masalah jadwal. Silakan mungkin Pak, apa sudah bisa diterima atau gimana Pak? Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau mengomentari. Bisa diteruskan, Pak. Teruskan ya. Oke. Kalau begitu mungkin langsung aja dari Bu Tika, Bu Lia, silakan mungkin di-share untuk paparan tentang gap analisisnya. Silakan, Bu. Mungkin Mas. Ya. Baik, terima kasih silakan. Pak Ipar. Ya. Oke, Pak Andi, monggo Pak. Ya. Baik, izin untuk share screen sebagai pembuka Pak Ipar. Ya. Sudah tampil slide dari saya, Bapak Ibu sekalian? Tampil Pak, kelihatan. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari tim Pak Ipar. Nah, kebetulan di visit pertama ini, ya, insya Allah nanti saya dengan Ibu Tika dan Pak Ipar yang akan nanti bertemu dengan Bapak-Bapak ya, untuk kita sama-sama dalam kegiatan implementasi sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di Nusa Cendana ya, Universitas Nusa Cendana.
Dan ini adalah untuk 8 fakultas dan 1 program pascasarjana ya, yang besok akan kita sama-sama dalam melaksanakan kegiatan audit sertifikasi dan bimbingan teknis. Ini juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ifar terkait dengan timeline. Dan ini adalah tim kami, ya. Tadi Pak Ifar, lalu Bu Lia, Bu Sartika, dan saya sendiri, Andi. Dan nanti dalam pelaksanaan visit pertama, itu nanti kita akan buka di hari pertama, yaitu dengan kick off, di mana nanti uh, kita akan sharing terkait dengan apa itu ISO, background tentang ISO 9001 2015, lalu manfaatnya, dan juga tujuan dari konsultasi yang kita lakukan. Lalu nanti di sana juga ada peranan-peranan dari konsultan di dalam konsultasi dan juga cakupannya. Dan ini bisa Bapak lihat bahwa ini adalah step-step yang nanti akan kita lakukan sepanjang nanti dalam pelaksanaan implementasi penerapan ISO. Nah, terkait dengan nanti training yang akan kita lakukan, nah alangkah baiknya ya sebelum pada saat kita masuk ke dalam suatu yang teknis, nah itu nanti kita akan dibantu oleh Bu Sartika ya terkait dengan awareness untuk sistem manajemen mutu ISO 91/2015. Sehingga nanti kita lebih memahami lagi ya terkait dengan visi misi, objektif, target, pengukuran, dan juga kita akan coba untuk mengintegrasikan ya dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ya. Dan di situ nanti kita juga akan membahas terkait dengan persyaratan untuk sistem manajemen mutunya. Dari mulai untuk klausul 4, jadi di dalam ISO itu kita ada 10 klausul, namun yang nanti eh, bisa masuk di dalam pengukuran itu kita mulai dari klausul 4 ya terkait dengan konteks organisasi, lalu nanti ada klausul 5 terkait dengan kepemimpinan, 6 terkait dengan perencanaan, 7 dengan sumber daya, 8 dengan operasi, 9 dengan evaluasi kinerja, dan 10 dengan peningkatan. Nah, di sesi ini nanti semua klausul-klausul dari 4 sampai dengan 10 itu nanti akan dibantu oleh Bu Sartika untuk dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan akademisi di kampus atau di universitas di Undana. Nah, adapun nanti dalam pelaksanaan penerapan untuk ISO 9001/2015, ini juga nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga nanti akan diperkenalkan terkait dengan bagaimana untuk memudahkan kita untuk melakukan implementasi, yaitu dengan beberapa ada materi terkait dengan teamwork ya. Dan nanti juga akan dibahas, kita akan sama-sama bahas ya terkait dengan Permendikbud ya nomor 53 tahun 2023. Nanti akan kita kaitkan dengan ISO yang akan kita terapkan. Oke. Lalu juga nanti kita akan coba bahas kembali terkait dengan Tridharma, di mana masing-masing dari mungkin dari tujuan-tujuan tersebut itu nanti kita kaitkan dengan ISO penerapan ISO yang 9000/2015 ini. Oke. Untuk Permendikbudnya ini adalah untuk fase pertama nanti kita di dalam visit ke Undana, dan ini adalah contoh klausul-klausul ya yang tadi ya klausul dari mulai klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa saja nanti muatan di dalam tiap-tiap klausul itu nanti akan kita bahas bersama, dan itu nanti akan kita kaitkan dengan kegiatan di dunia akademik ya, di dunia universitas. Yang pada dasarnya itu kita mengacunya kembali lagi kepada PDCA, Plan, Do, Take, Action. Dan ini adalah turunan-turunan dari klausul-klausul yang nanti akan kita
bahas. Dan ini adalah pokok dari kegiatan kita di siang hari ini, yaitu terkait dengan kita untuk membahas tentang checklist audit, ya. Checklist audit yang nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami terkait dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen apa saja yang nanti yang menjadi suatu persyaratan yang sudah Bapak Ibu miliki, maupun nanti dokumen-dokumen yang persyaratan yang memang Bapak Ibu harus penuhi, ya. Jadi yang sudah dimiliki apa saja dan yang harus dipenuhi itu apa saja. Sehingga nanti permintaan dari ISO, ya, itu bisa kita penuhi semuanya. Dan ini adalah contoh dari yang sudah kita masukkan untuk kriteria auditnya, ya, yang diminta oleh ISO. Dan ini adalah contoh dari yang diminta ISO yang sudah kita terjemahkan ke dalam kegiatan dari akademik, ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dibantu oleh Bu Sartika. Baik, saya lanjut kembali. Ini adalah informasi terkait dengan dokumen-dokumen nanti yang akan kita siapkan selama kita dalam penerapan dan implementasi untuk ISO. Ya, ada beberapa dokumen wajib. Lalu nanti juga ada rekaman-rekaman wajib yang harus kita penuhi semuanya. Karena itu masuk ke dalam kewajiban persyaratan untuk kita pemenuhan sertifikasi ISO. Ini juga masih rekaman wajib. Lalu nanti ada dokumen-dokumen tambahan, ya, yang nanti memang dapat kita gunakan kalau memang itu bisa membantu dalam proses nanti untuk mempermudah daripada pekerjaan kita, atau nanti bisa ya mungkin kita tahan dulu karena memang di sana belum kita butuhkan. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita lanjut langsung pada Ibu Tika. Saya coba bantu untuk screen share. Oh, nah acara satu tadi Pak masuk sa. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada pembahasan dari Ibu Sartika? Belum ada Pak. Terima Belum kasih. ada. Ya. Baik. Baik, saya berikan waktu penuhnya untuk Bu Sartika. Persilakan Ibu. Oke, terima kasih ya Mas Andi. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian, salam kenal. Saya Sartika Rini. Saya akan coba membantu tim ini ya, dan juga Bapak Ibu insya Allah untuk penerapan 9001-2015. Nah, sebelumnya karena kita atau Bapak Ibu berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya pasti awalnya adalah penerapan atau implementasi lah ya dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan PKM. Nah, sebelum saya mulai untuk detailnya, saya boleh tahu Bapak Ibu ya di Universitas Cendana ini apakah sudah ada learning management system yang misalnya sudah ada ya secara otomatis di masing-masing, baik itu mulai dari jurusan, mungkin dari fakultas, bahkan sampai yang tingkat tertinggi sekalipun. Boleh dikomen Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu bisa di unmute untuk Ya, bisa mungkin sudah Pak ya Ibu ya. oh, Oke. Ada beberapa nama itu. Misalnya si adik Nona itu sistem administrasi pendidikan non akademik. Oke. Dan itu terkait secara langsung ke mahasiswa, pihak-pihak terkait, dan itu secara online gitu ya. Oke, baik. Berarti untuk penerapannya sudah ada LMS-nya ya, Bapak Ibu ya?
Ya, mestinya sudah ada, Ibu. Karena Oke. dulu juga, terutama pada masa COVID itu kita punya apa namanya e-learning Ya, dan Oke. ya Tapi kita kalau terapkan. sekarang masih digunakan ya LMS-nya, maksudnya masih berlanjut ya, Pak? Ya, mestinya masih gitu ya. masih Oh, bisa. berlanjut Pak, masih berlanjut. Ya, silakan Pak Refli. Mas- Ya. Ya, jadi sekarang itu pakai sistem siadik nona seperti apa yang dijelaskan Pak Prof. Tans, Oke. segala kegiatan akademik dan non akademik itu sudah sebelumnya memang ada e-learning Oke. mengcover tentang kondisi COVID sehingga pembelajaran secara online tetap berjalan. Nah, Oke. kemudian dilanjutkan dengan siadik nona untuk penyempurnaannya dan sekarang sampai saat ini berjalan merekam Oke. seluruh kegiatan-kegiatan pembelajaran Hmm. terkait kegiatan pembelajaran. Demikian. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Refli. Berarti insya Allah nanti malah dimudahkan gitu ya. Tapi sebelumnya boleh tahu Bapak Ibu share mengenai isi dari LMS-nya apa saja? Boleh tahu Pak? Yang biasanya misalkan dilakukan sebelumnya ya untuk teman-teman mahasiswa yang reguler mungkin onsite gitu. Kalau saya bilangnya onsite ya. Mungkin atau yang online seperti apa di dalam LMS, apakah fasilitas atau feature-nya itu sudah terakomodasi? Oke, ya mungkin saya bisa memberikan penjelasan nanti dilengkapi oleh Bapak Ibu yang lain. Baik. Jadi di dalam aplikasi Siadik Nona sekarang ini itu tersedia kegiatan yang merekam aktivitas perkuliahan harian. Kemudian termasuk di dalamnya ada kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, pengumpulan rubrik kerja, kemudian pemeriksaan, kemudian monitoring, ada perekaman monitoring kegiatan perkuliahan di mana setiap judul-judul pokok bahasan itu sudah direkam. Dan juga ada hasil evaluasi. Jadi semua hasil evaluasi, kehadiran dan monitoring perkuliahan itu terekam semua ke situ sehingga pada untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti remunerasi kita mengambil dari situ sebagai bukti fisik. Ya. Berarti semua sudah bisa diakses melalui LMS tadi ya Pak di Adik Iya. Nona ini ya? Ya, ya. Dengan mudah Diharapkan gitu semua ya? bisa, ya tinggal tergantung saja bagaimana dengan masing-masing mahasiswa maupun dosennya. Walaupun demikian tetap ada pelatihan-pelatihan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Refli. Berikutnya, bagaimana atau tentunya ini mungkin sudah berapa lama LMS ini ada Pak Punten? Kurang lebih hampir 2 tahun sudah Bu ya, kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya e-learning, namanya e-learning. E-learning, kalau e-learningnya sudah E-learning. lama? Sekarang si Adik Nona. Yang e-learningnya sendiri sudah berjalan dari kapan Pak? Sebenarnya sudah cukup lama Bu, tapi yang intens itu pada saat COVID itu. Oh oke. Jadi ada, berarti Online. ada di replace ya Pak, mulai dari e-learning transfer ke Adik Nona ini? Iya. Atau dipisah? Sejauh ini kita terpisah ya. Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi bahwa kita masuk di si Adik Nona, kemudian kalau kita mengakses e-learning bisa, tapi sekarang sudah tidak berjalan karena semua diarahkan si Adik Nona dengan performance lebih baik. Oke, berarti ditransfer ya, seperti di replace gitu ya Pak ya? Ya. Tetap ada Bu, tetap terekam itu, tetap ada di e-learning tetap yang kegiatan-kegiatan sebelum si Adik Nona itu ada. Oke, baik. Selama 2 tahun ya Pak, kurun waktu penggunaan Adik Nona gitu ya, apakah masih ada hambatan Pak secara proses penggunaan ya aplikasi? Kalau saya secara pribadi, karena saya sudah memanfaatkan sejauh ini tidak ada hambatan kecuali untuk apa ya? Memang ada semacam tugas-tugas akhir, terkadang juga karena mahasiswanya memang tidak proaktif, walaupun kami sudah mendorong itu saja. Tapi pada prinsipnya sistemnya sudah ada. Setiap dosen memaksimalkan itu sesungguhnya. Oke, baik.
Nanti mungkin kalau seperti itu masih ada hambatan, mohon diungkapkan saja ya Bapak Ibu, sehingganya Ya. nanti kita coba untuk membantu sehingga kembali lagi kalau di setiap klausul itu katakan di klausul ke-5 itu komitmen ya, leadership dan komitmen, di mana komitmen ini tidak hanya dari pihak dosen saja, seperti Bapak Refli sampaikan tadi bahwa harus kita yang proaktif, padahal yang mau skripsi mahasiswa gitu ya Pak ya. Sehingga Iya. nanti mungkin kita buatkan komitmen kedua belah pihak, misalkan dari time limitation atau time schedule-nya seperti apa, sehingga mereka bisa lebih menghargai waktu mereka gitu. Jadi time management in both side gitu ya. Jadi dari mahasiswa iya, dari lecturernya juga demikian gitu ya Pak. Nah, Supaya terima kasih. nanti universitas juga nggak repot gitu ya nunggu-nunggu mereka gitu. Kesannya universitas yang butuh padahal mereka yang butuh gitu ya Pak ya. Punten ya. Baik. eh Apakah misalkan untuk proses aplikasi di Adiknona ini ada training reguler atau misalkan ada penambahan feature baru gitu, bagaimana tim IT atau universitas lah ya mensosialisasikan implementasi dari feature ini Pak, boleh tahu? Baik, Ibu Sartika, Iya Pak. dari Pasca. Terakhir, memang selalu, Bu. Terakhir itu berkaitan dengan rencana untuk akreditasi. Oke. Eh, itu sudah ada sosialisasi dari Sevima. Di dalam Adiknona itu ada fitur tentang akreditasi. Jadi kemarin kita dapat pelatihan itu langsung. Masih dalam proses juga untuk ke depan, untuk peningkatan kapasitas kita dalam memahami fitur-fitur yang ada di Adiknona. Ada kepegawaian juga, SIM kepegawaian juga ada. Mungkin gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred. Baik, berarti penggunaannya utilisasi dari Adiknona ini sudah cukup maksimal ya kalau saya lihat. Tapi kalau misalkan Bapak, Ibu gitu ya masih membutuhkan feature-feature yang mungkin mempermudah pekerjaan Bapak Ibu gitu ya, mungkin ya nanti bisa disampaikan ke tim yang meng-create gitu ya konten dari Adiknona ini ya supaya mempermudah Bapak Ibu dari sisi waktu ya utamanya, apalagi mungkin mahasiswa Bapak Ibu nggak sedikit gitu ya, banyak gitu ya, sehingganya dari sisi waktu supaya lebih efektif dan efisien. Baik, dari kesulitannya tidak terlalu banyak, lalu fiturnya juga sudah disediakan, training sudah disediakan gitu ya. Oke. Misalkan secara teknis nih Pak ya, bukan secara konten. Secara teknis misalkan ada hambatan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi Adiknona ini Pak? Atau kita reportnya kemana gitu? Boleh tahu Pak? Boleh dibantu Bapak Akademik, Ibu. Biro Akademik, Biro Akademi. Oke. bersama dengan perencanaan. Itu biasa. Jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan Hmm, yang dilakukan itu Biro Perencanaan bersama Biro Akademik. Untuk evaluasi hmm, itu tetap dari Biro Akademik. Kemudian nanti untuk monitoring semua kegiatan, evaluasi per triwulan itu atau per semester, itu juga terlibat tim Sakim universitas. Oke. Demikian. Bukan, maksud saya misalkan ada problem nih, Bapak nggak bisa menggunakan aplikasi misalkan. Boleh saya Itu tambahkan, Bu? boleh, Mangga? Ke, Nah, ke akademiknya, dari akademik sisi tadi saya bilang dosen, akademik. itu tentu kami di Operatornya, Prodi itu punya Ya, operator Opera. di masing-masing prodi dan Oke. juga nanti ke universitas dalam hal ini biro akademik ke mahasiswa. Oh, oke. Kalau operatornya tidak bisa selesaikan masalah itu ya. Ya. Mhm. Kita mulai dari operator, nanti operator ketika seperti apa yang disampaikan dengan Pak Felix dan Pak Prof. Tans, bahwa Oke. ketika operator itu tidak bisa mengcover
problem yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen tentu akan dinaikkan ke tingkat atas fakultas maupun universitas. Demikian, Bu. Oke, baik. Berarti ada tim sendiri yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini ya, Pak? Ya, di tingkat prodi ada operator, Ada. kemudian di pasca sarjana juga ada operator. Oke, berarti ada seperti IT-nya gitu Ya, ada ya, seperti Pak? IT-nya, Bu. Ya, ya. Oke, baik. Baik, Pak. Berarti ada tim operator atau seperti membantu Bapak Ibu ya, administrator mungkin ya, membantu Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar ya dengan mahasiswa. Baik, selain itu fiturnya isinya apa lagi Pak? Boleh tahu nggak? Kan tadi udah absenteeism, monitoring, hasil evaluasi ini maksudnya seperti Bapak Ibu bisa menilai atau mengkoreksi misalkan ada mites atau UAS secara dimasukkan di Adik Nona ini Pak? Ya, jadi kalau untuk pembelajaran memang ada soal-soal bisa kita masukkan secara online melalui program itu. Kemudian demikian juga kalau untuk diperiksa, dan juga si Adik Nona ini berkoneksi dengan Edlink. Ada aplikasi yang lain mendukung namanya Education Link, Edlink. Demikian. Dosen ini seperti saya secara pribadi bisa menggunakan Edlink. Ketika si Adik Nona ada masalah, mahasiswa sedikit ada permasalahan, kita bisa memakai Edlink. Jadi itu connected gitu. Integrated ya, sudah terintegrasi ya Pak? Ya, integrasi antara keduanya, begitu Bu. Kemudian sesungguhnya di situ juga ada fitur konsultasi antara dosen PA dengan mahasiswa ketika mereka memprogramkan mata kuliah yang akan direncanakan untuk semester yang akan datang begitu. Oh, bisa. Ada Jadi ruang lebih konsultasi sebenarnya di situ. Oh, oke. Jadi bisa didahulukan gitu ya, Pak? Iya, ya. Mereka kalau memang kita silakan hal-hal apa yang dihadapi begitu seperti apa yang saya lakukan demikian. Itu ruang konsultasi. Di situ juga ada ruang untuk mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir. Oh, oke. Ya, sebenarnya sudah relatif lengkap menurut saya. Dan semua sudah online ya, Pak? Ya, bisa secara online. Oke. Jadi mahasiswa tidak perlu ke memang kampus. Untuk tugas akhir ini, ya ini memang pengalaman saya. Mahasiswa belum memanfaatkan itu sebenarnya. Belum memanfaatkan. Oh, oke. Sehingga itu sesungguhnya bisa menjadi logbook mereka itu sebenarnya. Yes. Iya. Baik Bu, itu Bu Sartika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Refri. Jadi dari mahasiswa sendiri belum optimal ya. Ya mungkin nanti kembali lagi kita sebagai drivernya gitu istilahnya gitu ya Pak. Kan kita mendrive gitu ya. Mahasiswa mungkin bisa lebih mau lagi gitu ya melihat LMS-nya atau Adik Nonanya ini ya sebagai fasilitas mereka, sebagai fasilitas pendukung lah ya untuk proses belajar mereka. Baik Pak, boleh tanya lagi, siapa yang mempersiapkan? Seperti Bapak kan ada aplikasi, lalu kalau misalkan mau absen, klik ini, misalkan gitu ya Pak, untuk monitoring, misalkan harus ada lamannya di sini. Nah, boleh tahu apakah sudah ada SOP dan atau work instruction-nya Pak, atau instruksi kerjanya? Instruksi untuk memasukkan berkas-berkas itu Bu, atau mengoperasikan Penggunaan feature-nya yang ada di Adik Nona. Iya, saya ada beberapa kali mengalami kesulitan. Kemudian saya mencoba mencari di YouTube. Ternyata ada beberapa petugas dari universitas sudah membuat itu. Oh, oke. Ya, itu salah satu. Mereka siapa ya Pak? Boleh tahu, maaf. Siapa? Yang membuat SOP dan work instruction ini? Sebenarnya lebih ke ini Bu ya, lebih ke bagaimana dia mencoba untuk membuat menyusun cara-cara memasukkan atau
membuat mencetak lembaran monitoring. Saya lupa namanya. Nanti saya cari. Oke. Berarti Oke, ada terima mungkin Saya simpan. oke, baik. Apa ada kayak seperti tim IT-nya mungkin yang provide atau ada tim yang bekerja sama dengan quality assurance mungkin yang mendokumentasikan gitu, Pak atau Ibu? Saya tidak tahu mungkin teman-teman lain, Bapak Ibu lain. Terima kasih. Adakah Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang bisa khusus sharing. mendokumentasikan SOP atau work instruction dari adik Nona ini? Pak Bapak Ibu ada yang tahu? Iya Ibu ya Pak, kelihatan itu sudah terintegrasi di sistem itu si adik Nona itu. Di situ kalau kita masuk si adik Nona itu ada ya pada bagian tertentu lengkap dengan ya semacam SOP petunjuk penggunaan si adik Nona itu. Oh, baik. Ya, jadi termasuk misalnya kalau tadi itu ya daftar hadir dibuat seperti apa, itu ada petunjuknya di situ ya, sehingga kita bisa langsung membuka dan kemudian ini dan mahasiswa juga sebenarnya bisa membaca itu sehingga ketika mereka memprogramkan misalnya mata kuliah tertentu, mereka sudah bisa berhubungan dengan dosen yang terkait melalui adik Nona itu. Oh, baik. Tapi akhirnya tentu tadi ketika ada kesulitan ya mereka berhadapan dengan ketua program studi atau tadi operator dan lain sebagainya. Ya. Baik, Jadi, Pak Tan, terima kasih. Ya. Bisa tambahkan. Monggo, Bapak. Ya, Bapak. makasih Bu Sartika. Jadi sekedar informasi bahwa di adik Nona ini masing-masing prodi itu ada operatornya. Jadi setiap melakukan pertemuan perkuliahan itu operator standby sampai dia selesai. Karena absensi dosen itu juga dikontrol oleh operator. Jadi operator tahu siapa yang masuk, siapa yang tidak. Jadi sudah ada SOP-nya itu. Kemudian saya mau sedikit tambahkan masalah tadi dari Pak Repli tentang link. Jadi kita di CIAD Nona sudah tersambung link dan sering kita pakai kalau untuk online itu tersambung dengan langsung konferensi melalui Zoom atau Google Meet. Nah, di situ. Jadi bagi kita yang mau misalnya ada kondisi di lapangan, kita mau online bisa pakai link dan itu juga bisa pakai untuk ujian online dan nilainya langsung keluar. Oh, real time. Ya, on time. Jadi begitu selesai, misalnya kalau kita misalnya ada sistem ABCD, begitu selesai ujian langsung keluar nilainya dan mesti langsung tahu. Oh, Ya. oke. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Seperti nama ayah saya. Terima kasih. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Nama ayah saya almarhum tapi. Baik, Bapak boleh nggak yang kecil aja, small thing saja. Bagaimana teman-teman misalkan pada saat ada schedule perkuliahan gitu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana mereka melakukan absenteeism, termasuk juga dengan Bapak dan Ibu misalkan dan dischedulekan nih. Jadi gini Bu, Baik Pak. ya, Pak Dirman, Prof. Itu sudah otomatis Bu. Jadi setiap itu kan begitu kita masukkan RPS setiap pertemuan, begitu setiap minggu langsung keluar. Pertemuan jam sekian sudah otomatis masuk dengan apa yang mau diajarkan. Ya. Ya. Teknis untuk absentismnya bagaimana Pak? Apanya Bu? Untuk absennya teman-teman mahasiswa bagaimana? Itu apa tab atau masuk ke LMS gitu? Itu ada dua cara, bisa menggunakan barcode, bisa juga kita absen langsung. Nah, itu ada di kelas masing-masing? Iya. Berarti sudah ada kayak tapping mesin gitu ya Pak? Iya. Di setiap kelas gitu ya? Iya. Oke, baik. Nanti
tinggal Saya tambahkan kita. dulu. Monggo Bapak. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Prof tadi, Pak Prof Dirman, di dalam absen itu ada 2 pendekatan digunakan, yaitu Skala Victor. barcode yang sudah ada di Itu Mas Tinggal kamu mau stop atau kita eksekusi? Lu diam sudah, lu Boleh di berarti juga baik kalau mute dia- Mbak. Kalau dia mau pilih begini kan wow, sudah. Pak, di mute ya, Atau Pak. sudah kamu Boleh tahun di ini, mute. tahun depan. Atau Lu sana mau dong PAW salah. Angel, tolong Main Angel. Pak Refli sebentar ya. tidak Maaf. absen. Oke. Silakan Pak Refli, monggo dijelaskan seperti apa absentism. mic-nya Pak Refli. Maaf, ya ada 2 cara untuk mengabsen atau mendata kehadiran mahasiswa. Pertama, seperti apa yang dikatakan Pak Prof Dirman, yaitu menggunakan barcode. Jadi di dalam sistem kita nanti ada barcode, itu nanti mahasiswa tinggal tap gitu, Scan. langsung di dalam sistem ya Bu, sistem Siadik Nona. Kemudian yang kedua dengan mengecek satu persatu, checklist. Nama ada hadir, langsung kita cek di dalam sistem kehadirannya. Atau informasi tidak hadir karena sakit, sakit atau izin apa begitu. Jadi langsung dalam sistem itu, dalam sistem. Baik, berarti semua sudah terintegrasi atau dimasukkan semua ke dalam Adik Nona ini ya Pak? Ya, menurut saya seperti pengalaman saya demikian Bu. Saya yakin teman-teman lain juga menggunakan itu. Baik. Kalau misalkan nanti ada yang belum atau mungkin seperti Bapak sampaikan tadi lebih ke mahasiswanya yang belum menggunakan secara optimal, nanti kita bikinkan rule-nya secara university ya, secara besar gitu Pak. Jadi semua mahasiswa yang bersekolah atau berkuliah di Undana ini semua wajib gitu ya mengikuti aturan dari universitas gitu ya, bagaimana nanti caranya. Baik, untuk yang klausul-klausul yang lain prosesnya saya lebih kepada mensentralize saja sih Pak di Adik Nonanya, karena kan teman-teman kampus ini Undana ini sudah sudah terintegrasi. Nah, bagaimana misalkan dengan file-file misalkan ya Bapak Ibu dosen PKM terus terkait dengan penelitian, apakah juga sudah masuk ke dalam Adik Nona ini Pak? Pelaporan-pelaporan PKM misalkan atau misalkan penelitian gitu? Jadi untuk data-data semua itu bahkan terakhir ini lagi di-upgrade untuk langsung link ke Sister. Semua kegiatan Tridharma, bahkan kegiatan penunjang. Nanti di rencana ke depan karena kita mau akreditasi universitas, ini masing-masing prodi itu mengisi seluruh data Tridharma dan penunjang. Bahkan untuk kepegawaian juga begitu, Bu. Jadi semua sudah masuk dalam Siadik Nona ini. Baik semua. Berarti semua sistem atau semua aktivitas sudah masuk ke dalam Adik Nona ini ya, Bapak? Ya. Baik. Nah, berarti lebih mudah ini insya Allah bisa dimudahkan, tinggal nanti Bapak atau Ibu yang in charge ya dalam kegiatan ISO ini memberikan bukti-buktinya saja atau dokumentasi informasi yang terkait dengan proses belajar mengajar ini di Undananya. Saya kira mungkin lebih mudah nantinya, lebih cepat nantinya jika data-data tersebut itu bisa disiapkan ya pada saat during ya persiapan ini ya, preparation sampai dengan nanti kedatangan kami gitu Bapak Ibu yang ada nanti di Excel spreadsheet ini yang sudah dibagikan. Monggo silakan Bapak Ibu klik saja mana yang applicable atau available ya, ini bukan applicable, ini Andi salah ya, available. Ya, available dan not available gitu ya.
Jadi yang available intinya berarti yang sudah ada, dan yang belum ada nanti bisa kita sama-sama siapkan Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk Excel spreadsheet-nya nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja evidence-nya seperti apa sesuai dengan kriteria dari setiap klausulnya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, Ya. dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Baik, Ya, nanti insya Allah kita learning by doing ya Bapak Ibu. Saya ya, juga ya. masih belajar. Nanti kita lihat dokumen seperti apa yang harus disiapkan ya. Lalu yang dikumpulkan yang sudah ada gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup Andi, Pak Ifar, terima kasih. Terima kasih. Mendung. Baik, terima kasih Bu Sartika. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian ya yang sudah aktif untuk sharing terkait dengan LMS yang sudah berjalan di Undana. Nah, diharapkan nanti kita coba sama-sama untuk memanfaatkan kembali ya, mengoptimalkan kembali aplikasi terkait dengan LMS ini dalam penggunaannya, dan juga mungkin nanti ada beberapa dokumen-dokumen, baik itu mungkin prosedur maupun instruksi kerja atau work instruction nanti yang akan menjadi pendukung, dokumen-dokumen pendukung agar LMS yang ada di Undana ini dapat optimal dalam penggunaannya, dalam penerapannya, sehingga memudahkan untuk proses belajar mengajar dan segala proses untuk terkait dengan akreditasi bagi Undana sendiri. Baik, mungkin saya kembalikan ke Pak Ifar. Bisa tercopy Pak Ifar? Baik Pak Andi, oke, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini masih ada kita lihat ya, itu ada apa namanya checklistnya ya. Nanti mungkin bisa dilengkapi dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ada klausul 4, 5, 6 sampai 10 ya. Tinggal diklik-klik, makin ke kanan makin tinggi dia. Makin 10, yang paling tinggi 10 tuh ya. Mungkin Pak Andi bisa tunjukin Pak. 4, 5. Ada 4. Nah, ini ya 4, 5. 5. Nah, ini Pak 6, 7 dan seterusnya ya. Nah, itu memang nanti Bapak isi dulu aja Pak, Bapak Ibu sekalian. Dilengkapi sebisa mungkin Pak ya. Jadi sebisa mungkin dilengkapi berdasarkan bukti-bukti contoh. Di situ ada contoh, kemudian nanti available-nya apa, yang tersedia dokumennya apa, yang apa nama kalau tidak tersedia ya bilang aja itu NA lah. Kita yang bilang A dengan NA gitu ya Pak Andi ya, nanti ngisinya ya. Kemudian Betul, nanti Bapak. bukti-buktinya apa, kalau misalnya nanti ada rekaman atau catatan atau bukti terdokumentasi, misalnya hasil absen atau mungkin apa namanya, kalau misalnya berkaitan dengan kegiatan learning, mungkin daftar hadir dosen atau RPS dan sebagainya ya, itu mungkin nanti bisa jadi evidence di kolom evidence. Kemudian di contoh kegiatan itu ya mungkin kegiatan perkuliahan, kegiatan ujian atau mungkin kegiatan koordinasi untuk pengadaan infrastruktur mungkin dan sebagainya itu berkaitan nanti di setiap pertanyaannya Pak. Nanti monggo coba diisi dulu saja. Nah, nanti kami coba akan plankan lagi untuk kita akan bertemu lagi mungkin terakhir sebelum nanti kita datang tanggal 4, nanti kita coba cari waktu, kita akan kabarkan nanti di grup. Mungkin dari saya itu, Bu Tika masih ada yang mau ditambahkan? Atau Bu Lia, silakan. Pak Ifar, Oh siap Pak Refli, monggo Pak. ya, tadi sempat disinggung pada pembicaraan pertama itu, ini kan akan dikumpulkan gap list ya. Ya, gap analisisnya Pak. Ya, gap analisis list ini. Itu kira-kira kapan pengumpulannya Pak? Jadi sebetulnya ini nanti sebenarnya bahasa yang paling tepat akan didiskusikan di tanggal 4 dan 5 nanti Pak. 5 dan 6. Sorry, di tanggal tanggal 4 Pak, tanggal 4. Di tanggal 4 itu nanti akan didiskusikan. Nah, jadi maksud kami langsung deliver form ini
Biar Iya. nanti pada saat kita datang di tanggal 4-nya itu tidak lagi ngisi, Pak. Tapi Oke. sudah jadi, sehingga yang ada tinggal diskusi, tidak lagi mengisi-mengisi, Pak. Nah, tujuannya begitu. Jadi biar nanti proses gap analisis, karena kan nanti kita kumpulkan, Pak, sesuai dengan jadwal itu kan nanti dibagi dua, tim A sama tim B. Nanti tim A diskusi sama konsultannya, tim B sama konsultannya, sesuai dengan pembagian fakultasnya tadi. Nah, kalau sudah ini terisi kan enak, Pak. Jadi tidak ada wasting time pada saat nanti bertemu dengan konsultan masih harus ngisi-ngisi, Pak. Gitu Pak Refli tujuannya, Pak. Berarti tidak mengembalikan ya sebelum tanggal 4. Enggak usah, Pak. Enggak, Bapak nanti pokoknya kami kalau bisa sih dikirim ke anu, Pak. Kalau bisa sih nanti dikirim ke itu, Pak. Kita sudah sediakan emailnya untuk data-data yang nanti dikerjakan. Kita sudah buatkan, Pak. Nanti kita akan share habis ini. Itu emailnya untuk mengirimkan data. Jadi biar nanti konsultan bisa melihat di situ, Pak. Jadi kita sudah bikin ada 9 laci, Pak, ada 9 folder. Nah, nanti foldernya itu udah masing-masing, Pak. Ada 8 fakultas sama pasca sarjana. Nanti kalau Bapak mau ngisi, Bapak ngisi aja, Pak, di situ, Pak Refli. Diisi di foldernya Pak Refli, berarti pasca sarjana ya. Nanti di situ, Pak. Biar nanti kita lihat dari dari folder yang itu yang kita share itu, Pak. Terima kasih Pak Ivan. Ya, demikian. Ya, Pak. Pak Ivan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya karena saya lihat ini formatnya ini kan baru buat kita. Ya, Pak. Bagaimana kalau kita diberi definisi operasional untuk masing-masing proses itu, supaya kita jangan lari kemana-mana. Misalnya contoh seperti yang dibuat oleh IKU Kementerian itu. Ada DO-nya, ukuran-ukurannya. Sehingga waktu kita isi itu kita tidak terlalu jauh. Mengisinya jangan salah. Ini saran saya, supaya kita lebih fokus dan yang Pak bilang tadi tidak ada wasting time-nya sedikit sekali. Waktu visitasi nanti ke tanggal 4 itu. Mungkin saran saya itu, Pak. Bu Tika, mungkin Bu Tika bisa melengkapi, Bu. Silakan, Bu. Coba nanti Bapak Pak Alfred boleh share bentuk template-nya seperti apa mungkin Boleh. nanti kita modifikasi dengan template ini karena untuk ISO sendiri untuk pengukurannya itu lebih kepada correct me if I'm wrong ya Andi. Kalau misalkan sifatnya lebih ke dokumentasi, Pak. Oh iya. Ya Pak. Available sama not available. Jadi kalau misalkan Bapak punya absenteeism misalkan di Adik Nona, screenshot saja buktinya misalkan bahwa ini sudah berjalan misalkan seperti itu. Atau misalkan mengenai tadi ya monitoring untuk materi misalkan yang teman-teman mahasiswa bisa upload misalkan bisa download misalkan ya materi, video misalkan atau tugas gitu ya Pak. Itu cukup di screenshot saja gitu untuk sebagai evidence, Pak. Ya, Bu Sartika. Memang kalau yang untuk PK yang dari kementerian maupun Kemenkeu itu ataupun dari Undana, dia selain bukti juga dia jelaskan cara mengukurnya, definisi personal untuk masing-masing item itu, sehingga kita tidak salah untuk memasukkan bukti. Misalnya gini Bu, sebagai contoh, kalau untuk RPS yang kita upload nanti itu disertai dengan penilaian, itu dia sudah sampaikan penilaiannya adalah menggunakan OB. Tidak seperti yang dulu kita hanya pakai misalnya tugas, penilaian mandiri, kemudian MIP, kemudian semester, nilai semester, UAS, kemudian nanti dengan praktikum. Dia tidak begitu. Kalau itu tidak sesuai, dia tidak mau. Dia tidak akan menerima itu. Itu contoh saja. Seperti itu, Bu. Ya, nanti saya kirimkan ke teknisnya gitu ya. Mereka lebih detail gitu ya, Pak. Iya, karena saya lihat ini item dari 1 sampai 10 ya. Misalnya kayak clause 10 ini improvement. Itu nanti ada poin-poinnya banyak tuh untuk audit kriterianya, general, prosesnya ini, aktivitasnya. Nah, contoh kegiatannya seperti apa, kemudian nanti buktinya supaya memang betul-betul memang terukur gitu. Mungkin saran saya Pak, gitu. Nanti saya dijadikan sebagai evidence saja boleh Pak nanti. boleh ya.
Ya, Terima kasih Pak Alfred. baik. Kasih. Oke, baik Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai, boleh nanti dikirim aja ke Google Drive-nya Pak ya. Jadi kita sudah sediakan Google Drive-nya, tinggal sudah ada di grup itu address-nya. Nanti silakan masing-masing fakultas dan pascasarjana mengisi, melengkapi di situ nanti biar nanti kita dari awal bisa kita lihat juga, sehingga nanti pada saat nanti bertemu di tanggal 4 itu bisa lebih efektif Pak pada saat kita melakukan diskusi. Baik, masih ada lagi silakan Bapak Ibu sekalian yang mau di-share ke grup ini pada pertemuan ini. Silakan. Apa sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Oke, baik Bapak sekalian. Terima kasih sebelumnya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nanti Terima kasih, Pak. kami upayakan nanti masih ada sekali lagi bertemu mungkin ya untuk finalisasi sebelum kita datang, sehingga nanti mungkin sudah ada yang mengisi, bisa jadi sudah masuk, nanti kita akan cek di di Google Drive-nya. Kalau misalnya sudah isi, bisa jadi kita bicarakan juga nanti di forum ini sebelum nanti tanggal 4 kita akan datang untuk langsung tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup pertemuan kita ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian tetap memberikan kontribusi yang maksimal pada saat proses ini berjalan, karena memang waktunya memang sangat pendek ya. Jadi tapi kami coba berusaha semaksimal mungkin dengan waktu yang pendek ini, semua yang harus kita deliver ke Undana, khususnya tim yang sudah dibentuk ini bisa terakomodasi secara keseluruhan. Kemudian kami minta juga Pak, nanti tim yang sudah ditandatangani oleh pimpinan fakultas masing-masing bisa langsung dikirim aja Pak ke Google Drive Pak, ya nanti yang sudah ditetapkan sesuai yang kami mintakan itu, biar kami tahu nanti siapa saja tim-tim intinya ya. Jadi kami harapkan nanti yang sudah selesai bisa langsung dikirimkan ke Google Drive yang sudah kami siapkan, diisi di masing-masing fakultas dan pasca. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup buat pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua tetap semangat dan tetap sehat untuk tetap berkarya dan memberikan yang terbaik buat institusi maupun kepada stakeholder dan mahasiswa kita. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat, Pak. Semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama Bapak.